Masya Allah, cita-cita kurus, kerjaan ngunyah terus, dan dihadapin sama gorengan seperti ini. Diet fix Senin depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, ketemu lagi bersama si Ibo. Gimana kabarnya ibu-ibu semua? Semoga sehat selalu ya. Masih semangat kan diem di rumah? Harus dong, harus semangat. Seperti biasa, biar gak bosen diem di rumah, kita masak-masakan yuk bersama si Ibo. Hari ini si Ibo mau sharing salah satu cemilan wajib menjelang bulan puasa ya. Ini makanan disebutnya bisa juga tajil ya, tajil wajib orang Indonesia, yaitu gorengan. Nah, hari ini si Ibo bakal kupas tuntas aneka gorengan ala si Ibo yang bakal bikin pengen banget deh. Gimana resepnya? Kita saksikan tayangan berikut ini. Oke, hari ini si Ibu akan sharing aneka gorengan yang paling favorit ya di keluarga si Ibu. Hari ini si Ibu akan kupas tuntas langsung 4 resep gorengan paling hits di keluarga si Ibu. Yang pertama ada bala-bala alias bakwan. Ini resepnya ada di buku si Ibu yang pertama. Ini resep kompletnya ada di sini, nanti kita kupas tuntas. Yang kedua ada gehu. Gehu itu toge jeung tahu atau bahasa Indonesia itu tahu isi. Resepnya belum ada di buku si Ibo. Yang ketiga nanti si Ibo mau bikin kroket bihun ya. Kalau orang Sunda nyebutnya karoket ya. Itu dari kulit lumpia, isinya bihun dan dicocol dengan sambal ala bibi-bibi. Nah, sambal ala bibi-bibi resepnya ada di buku si Ibo yang terbaru. Lalu yang terakhir resep cireng sambal bumbu rujak. Nah, itu dia 4 resep sekaligus yang bakal si Ibo kupas tuntas hari ini. Oke, sekarang kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bikin menu yang pertama. Menu yang pertama, gorengan kali ini si Ibu akan share bikin gehu ya. Kalau orang Sunda nyebutnya gehu, kalau bahasa Indonesianya tahu isi. Bisa dilihat bahan-bahannya di sini sangat-sangat mudah sekali dan sangat-sangat terjangkau sekali ya. Ada sayuran dan ada tahu pong atau tahu sumedang, bumbunya bawang merah, bawang putih. Nanti dilapis dengan tepung campuran antara tepung terigu dan sedikit tepung beras dan air. Nanti si Ibo bikin sambalnya, sambal kecap ya. Jadi dari kecap dan cabai rawit hijau. Oke, sekarang kita mulai. Pertama kita siapkan wajan. Kita beri minyak sedikit aja buat numis. Kita tumis bawang merah dan bawang putih yang sudah dihaluskan seperti ini. Ditumis sampai harum sekali. Sambil menunggu ini harum, wangi ya, bisa dilihat di sini ibu-ibu sayurannya ada toge, wortel, kol, bawang daun dan seledri. Untuk wortelnya bisa dipotong korek-korek seperti ini. Untuk kolnya bisa diiris tipis aja dan bawang daun seledrinya juga sama. Jadi sayurannya 4 jenis lah ya, 4 jenis dan ini tahunya.
Gunakan tahu pong ya, tahu yang dalamnya kosong. Kalau di Jawa Barat nyebutnya tahu Sumedang. Oke, sekarang kita tumis sampai wangi dan matang. Lalu kita masukkan bahan-bahan yang lainnya. Bawang merah, bawang putih, kalau udah wangi seperti ini, bisa kita masukin sayur-sayurannya. Kita masukin wortel, toge, kol, dan irisan bawang daun seledri. Kita masak sampai sayurannya layu ya. Lalu kita beri bumbu dulu ya. Kita kasih bumbu untuk kaldunya, bisa pakai kaldu jamur atau kaldu terserah ya, mau ayam atau sapi bebas. Terus kita masukin garam, sedikit merica, dan gula pasir. Gula pasir fungsinya buat bikin gurih. Ini dimasak sampai sayurannya matang dan layu ya. Sayurannya udah layu dan matang, hasilnya seperti ini ya. Ini udah cukup, jadi nggak dikasih air ya, cuma tumisan bawang, masukin sayurannya, kasih bumbu, udah gitu aja. Ini udah, sekarang kita matiin, tunggu sampai uap panasnya hilang, lalu kita masukkan ke dalam tahu pong tadi. Sambil nunggu uap panasnya hilang, kita belah-belah dulu tahu, belah seperti ini ya, dikasih bolongan buat masukin isiannya. Oke, setelah ini kita ambil isian, lalu kita masukkan ke dalam tahunya. Lakukan sampai isian masuk ke dalam semua tahu. Setelah selesai seperti ini hasilnya, ini tahunya udah terisi dengan tumisan sayuran tadi ya. Dan sekarang si ibu mau prepare untuk gorengan menu kedua, yaitu karoket bihun ya. Namanya karoket bihun, terbuat dari kulit lumpia. Oke, sekarang si ibu mau siap-siap dulu. Menu gorengan yang kedua, hari ini si ibu mau share karoket bihun ya. Kalau kata orang Sunda namanya karoket atau lumpia yang di dalamnya isi bihun. Nah, bihun di sini si ibu menggunakan resep yang ada di buku si ibu yang pertama, yang nasi uduk hijau rice cooker. Jadi bihun ini resepnya bisa dijadiin sebagai isian di dalam lumpia atau bisa juga dijadiin menu untuk nasi uduk ya. Bisa dilihat bahannya di sini mudah sekali, sama halnya seperti tadi membuat tahu isi. Di sini yang digunakan bihun dan sayurannya wortel, bawang daun seledri, dan bawang merah, bawang putih. Lalu siapkan kulit lumpia yang udah jadi, bisa ibu-ibu cari di pasar tradisional atau di supermarket. Sama halnya kayak tadi, kita tumis 2 bawang sampai harum ya. Kita masukin. Masak hingga harum dan matang. Udah wangi seperti ini, bawangnya udah matang, kita masukin wortel. Masak dulu sampai wortelnya agak layu, baru kita masukin bihunnya ya. Di sini bihunnya mau pakai bihun beras atau bihun jagung, bebas ya. Yang penting bihun. Nah, udah layu seperti ini. Kita masukin deh bihun. Bihunnya digunting-gunting dulu ya, biar nggak panjang-panjang. Oke, kita aduk-aduk. Jadi si bihunnya jangan panjang ya, bisa digunting seperti ini. Biar memudahkan nanti pas ngisi ke dalam kulit lumpianya. Sekarang kita kasih bumbu. Ada kecap ikan atau kecap asin. Di sini si ibu pakai kecap ikan. Kita kasih sama tadi kayak
gehu ya, kayak tahu isi, ada kaldu bubuk, ada sedikit garam, sedikit merica, dan gula pasir. Aduk kembali hingga tercampur rata. Terakhir kita masukkan bawang daun yang sudah diiris halus. Udah gitu aja, gampang banget kan? Kita masak sampai semuanya matang dan tercampur rata. Lalu matikan api, tunggu hingga dingin. Masukin deh ke kulit lumpia. Oke, udah mateng nih ibu-ibu, bisa dilihat seperti ini. Ini selain menjadi isian di dalam kulit lumpia, ini juga bisa jadi temen buat nasi uduk ya. Mau dibikin versi kecap juga bisa. Di sini kita bikin versi yang gurih ya, yang warna putih. Sekarang kita siapin kulit lumpianya. Di sini si Ibo bikin juga lem dari terigu sama air, dikira-kira aja hasilnya seperti ini. Ini fungsinya untuk jadi lem ya, lem untuk kulit lumpianya. Kulit lumpianya kita buka dulu lembaran-lembarannya. Hati-hati karena kulit lumpia mudah sekali robek. Sambil nunggu bihunnya tidak panas. Kita buka-buka dulu lembarannya. Kita mulai ya menggulungnya. Siapkan 1 lembar kulit lumpia, lalu kita ambil isian bihunnya, kita gulung. Lalu ujungnya kita kasih lem terigu. Hasilnya seperti ini. Bisa kita tambahin kalau belum rapi. Lakukan sampai adonannya habis. Oke, ini udah selesai. Hasilnya seperti ini ya. Sekarang kita sisihkan dulu. Ibu mau siap-siap buat menu gorengan yang ketiga, bikin cireng bumbu rujak. Oke. Sekarang kita masuk ke menu gorengan yang ketiga. Si Ibu akan membuat cireng. Sambalnya nanti pakai sambal bumbu rujak. Bahannya sangat-sangat mudah banget. Bisa dilihat di sini ada tepung tapioka, kalau orang Sunda bilangnya aci, bawang putih, bawang daun, air dan bumbu-bumbuan. Di sini nanti kita bikin sambalnya juga, sambalnya kayak bikin sambal bumbu rujak. Oke, caranya kita masukin air, lalu kita masukin bawang putih yang sudah dihaluskan, kita beri bumbu, sedikit merica, garam, dan kaldu bubuk. Lalu di sini untuk membuat cireng itu ada 2 metode ya. Ada langsung masukin tanpa biang dan ada yang menggunakan biang. Beda dengan kalau yang digabungin sekaligus. Nah, di sini si Ibu mau bikin cara yang menggunakan biang. Jadi air semua dimasukin seperti ini, kita ambil aja sekitar 2 sendok makan dari tepung tapioka ini, kita masukin. Kita aduk-aduk dulu sebentar, lalu kita masak sampai dia menjadi seperti lem. Ini kita sebut dengan biangnya cireng. Kita masak sampai dia nanti mengental dan warnanya seperti lem. Setelah mengental seperti ini udah matang ya, bisa dilihat adonan biangnya seperti ini. Kita matiin, lalu kita siapkan baskom, kita masukin tepung tapiokanya, kita tambahin bawang daun, dan kita tuang biangnya. Karena ini adonannya panas, jadi ibu-ibu bisa aduk dulu dengan spatula kayu seperti ini, diaduk. Nanti kalau udah nggak panas baru kita aduk pakai tangan.
Mengaduk cireng jangan terlalu kalis ya, cukup rata aja biar nggak keras dan hasilnya nanti bagus jadi keriting-keriting, kriwil-kriwil. Nah, udah hangat seperti ini, kita lanjutin pakai tangan. Kalau nggak suka bawang daun bisa di skip. Nah, seperti ini udah cukup ya, jadi nggak sampai kecampur rata banget. Terus kita bentuk deh. Kita ambil sedikit adonan. Kalau si Ibo lebih suka yang tipis terus lebar ya. Ini bentuknya terserah mau dibentuk tebel, kecil, gimana selera. Kalau si Ibo senangnya tipis dan lebar. Kita bentuk semuanya sampai adonan selesai. Ya, ini adonan terakhir. Ini dia cireng ala si Ibo. Kita sisihkan terlebih dahulu karena kita mau masuk ke menu gorengan yang keempat, yaitu bala-bala alias bakwan sayur ya. Karena si Ibo mau siapin dulu bahan-bahan untuk bala-balanya. Menu gorengan yang terakhir, si Ibo mau sharing bikin bala-bala alias bakwan sayur. Ini resepnya ada di buku si Ibo yang pertama. Ini bisa dilihat bahannya apa aja. Ada kol atau kubis, ada wortel, bawang daun, dan seledri yang sudah diiris halus. Dan sini 2 bawang merah, bawang putih. Kalau ini untuk membuat sambalnya nanti si Ibo mau langsung share 4 jenis sambal untuk cocolan aneka gorengan. Dan di sini ada tepung terigu, protein sedang. Dan si Ibo mau ngasih tips kalau ibu-ibu mau membuat gorengan sebaiknya menggunakan tepung terigu yang biasanya ada di pasar yang curah, yang tanpa kemasan. Biasanya dijual di tukang gorengan di pinggir jalan, yaitu memang menghasilkan tekstur yang lebih crunchy dibandingkan dengan tepung terigu kemasan yang ada di supermarket. Tapi kalau misalkan susah dapetinnya, ibu-ibu bisa campur dengan sedikit tepung beras ya, jadi biar menghasilkan rasa tekstur yang kriuk. Di sini kita mulai, kita siapkan baskom, lalu kita masukkan kol yang sudah diiris halus. Lalu kita masukkan wortel, bawang daun dan seledri, dan 2 bawang yang sudah dihaluskan. Kita beri bumbunya garam, sedikit merica, dan kaldu bubuk. Lalu kita aduk-aduk. Kita masukkan tepungnya dan sedikit air. Kita aduk-aduk sampai dia tercampur rata. Nah, ini adonan bala-bala bakwan sayur seperti ini ya. Sekarang kita siapkan wajan, tunggu sampai panas, lalu kita bisa mulai goreng ya. Jangan lupa pinggirannya, dinding-dinding wajannya kita kasih dulu minyak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita siram-siram pinggirannya. Sambil nunggu ini matang, si Ibo mau share nih di sini untuk gorengan ala si Ibo ada 4 jenis saus cocolan ya, 4 jenis cocolan yang cocok buat menemani makan gorengan ini. Yang pertama untuk gehu alias tahu isi. Di sini si Ibo menggunakan sambal kecap ya. Di sini ada cabai rawit hijau yang sudah ditumis sebentar hingga layu, lalu dihaluskan. Nanti kita digabung dengan kecap. Yang kedua untuk sambal bala-bala alias bakwan. Di sini cuma bahannya cabai rawit merah dan kacang. Nanti pakai bumbu-bumbuan. Dan ini untuk cireng
Bahannya kayak bikin bumbu rujak tapi tanpa terasi, dan di sini si ibu tidak menggunakan bawang putih, cukup pakai garam aja dan nanti pakai air. Dan di sini sambal ala bibi-bibi ya. Jadi kenapa si ibu sebutin ala bibi-bibi, karena di perumahan si ibu itu ada tukang bibi-bibi kue setiap pagi, dan dia itu kan bikin sambalnya itu yang sambal kacang kawe ya. Jadi dioplos, dicampur dengan kentang yang sudah direbus. Nah, nanti si cabai merah dan cabai rawitnya direbus terlebih dahulu lalu dihaluskan dan nanti semuanya dimasak ya. Oke, jadi ada 4 jenis cocolan saus untuk gorengan yang si ibu share hari ini. Sambil nunggu ininya mateng, sekarang kita mulai eksekusi ya. Ini untuk gehu dulu, kita masukin kecap sama cabai rawit. Udah gitu aja, gak perlu ditambahin garam atau bahan yang lain. Ini gehu alias tahu isi emang paling enak dicocol pakai sambal kecap seperti ini. Oke, kita sisihkan. Sekarang kita ke sambal rujak dulu ya. Kita siapkan ulekan, lalu kita masukkan cabai rawit. Ini pedasnya terserah ya, gimana selera. Di sini si ibu mau bikin yang agak-agak pedas, agak-agak jeledur. Tambahin garam. Lalu kita ulek sampai halus. Tambahkan gula merah. Kayak bikin bumbu rujak sama ya. Lalu tambah asam jawa. Udah deh, gitu aja. Tinggal tambahin air. Airnya tergantung selera, mau dibikin seberapa kental. Kita pindahkan ke mangkok. Nanti kita tambahkan air. Sekarang kita lihat dulu nih. Nah, ini udah kering seperti ini. Kita geser-geser tuh pinggirannya. Oke, kita goreng sampai kering. Lakukan hingga adonan habis. Nih, bala-balanya udah kering, kita angkat ya. Sekarang kita goreng yang lainnya ya. Oke, sekarang kita mau ngegoreng dulu gehu. Ini tepung terigu dicampur dengan tepung beras. Lalu kita kasih air. Bikin untuk adonan luarnya ya. Kita kasih sedikit kaldu bubuk dan garam, lalu kita aduk hingga adonannya tercampur rata, dan kita masukin tahu isinya ya, gehunya. Adonan pelapisnya sudah rata, lalu kita masukkan deh tahu yang sudah diisi tadi, lalu kita goreng. Kita goreng sampai kering dan matang ya. Ini dia tahu isi alias gehu, udah matang, kering seperti ini. Sekarang kita akan menggoreng kroket ya, hasilnya seperti ini ya. Sekarang kita ngegoreng kroket bihun, karoket kalau kata orang Sunda mah karoket. Goreng, dan terakhir kita goreng cireng ya.
Oke, sambil ini nunggu mateng, sekarang si Ibu mau lanjut. Tadi kan sambal kecap udah, sambal rujak buat cireng udah. Sekarang bikin sambal untuk bala-bala ya. Sambal untuk bala-bala, bahannya cabai rawit merah, kacang tanah, kasih air, lalu air hangat ya, lalu diaduk-aduk sampai tercampur rata. Kita aduk-aduk, lalu kita kasih bumbu, gula pasir, garam, dan jeruk limau. Kita aduk kembali hingga tercampur rata, lalu sisihkan. Nah, terakhir si Ibu mau bikin sambal bibi-bibi ala bibi-bibi ya. Di sini bahannya si cabai merah sama cabai rawit merahnya kita rebus, lalu kita haluskan. Hasilnya seperti ini. Kita masukkan ke dalam panci. Lalu kita tambahkan kacang tanah yang sudah dihaluskan. Dan kita masukkan kentang yang sudah dikukus lalu dilembutkan. Oke, semuanya kita masak sampai dia matang dan mengental. Tambahkan air. Lalu kita kasih bumbu ya. Bumbunya gula pasir dan garam. Oke, dimasak sampai matang dan mengental. Apinya sedang aja. Kita tinggalin ya. Bumbu cocolannya udah ada 4 jenis. Sekarang kita kembali lagi ke gorengan si lumpianya. Nah, ini si karoket bihun alias lumpia bihunnya udah matang. Kita angkat. Dan terakhir kita goreng si cirengnya. Goreng cireng sampai kering dan matang. Udah deh, jadi 4 menu gorengan ala si Ibo dengan 4 sambal cocolan yang berbeda. Kita goreng sampai matang dan kecoklatan ya. Oke, ini liatin cirengnya udah mateng. Kita matiin api. Alhamdulillah 4 jenis gorengan sudah selesai. Masya Allah. Kalau kamu suka yang mana guys? Kalau si Ibo suka semuanya. Sekarang bisa dilihat di sisi sebelah sana sambalnya, sambal ala bibi-bibinya sudah matang dan mengental. Terakhir kita tambahkan sedikit cuka masak. Lalu kita aduk kembali dan sajikan. Bisa dilihat di sini sudah ngumpul semua guys personelnya. Masya Allah. Lihat, udah ada bala-bala, ada tahu isi, ada lumpia bihun, dan sekarang si Ibu mau plating untuk cirengnya ya. Oke, terakhir cirengnya sudah ready. Kita plating. Masya Allah. Ini gorengannya. Siapa sih yang nggak tahan sama gorengan ya? Tapi ya sebaiknya sih makan gorengan jangan terlalu setiap hari ya. Nggak bagus juga buat kesehatan kita. Tapi dimakan juga boleh-boleh aja ya, asal imbangi dengan serat-serat dan gizi-gizi yang lain. Oke, alhamdulillah sudah sampai di penghujung acara. Ini dia menu gorengan ala si Ibo. Ada 4 jenis, ada bala-bala alias bakwan sayur, tahu isi kalau orang Sunda nyebutnya gehu, ini karoket bihun atau lumpia bihun, dan cireng. Ada 4 sambal cocolannya, ada sambal bumbu rujak, sambal kacang, sambal kecap, dan sambal ala bibi-bibi alias kacang kawe ya. Oke, semoga hari ini yang si Ibo sampaikan bisa bermanfaat buat ibu-ibu semua, bisa dicoba di dapur ibu-ibu. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, jaga jarak, jangan lupa pakai masker. Hatur nuhun, terima kasih banyak. Salam Let's Go Kitchen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saki Capri.